Hai, welcome to my YouTube channel. Nah, kenalin ya, aku Taskia Merah 10 dengan NIM 255. Kita semua, kamu sama aku, kita belajar tentang bagaimana sih kompensasi mental yang diberikan di Indonesia terhadap kita di luar negeri. Sama kasus di Afrika. Itu penjelasannya dalam saja. Walaupun minimalis, jadi kitab yang fantastis. Kalau kita ngomongin soal penilaian kinerja, biasanya nih yang langsung terbesit adalah target, absensi, ataupun hasil kerja. Tapi di dunia nyata, karyawan bukan hanya angka di laporan, mereka manusia yang memiliki kondisi fisik ataupun mental yang berbeda-beda. Di beberapa tahun terakhir, ada isu kesehatan mental yang muncul dan menyebabkan masalah serius dalam organisasi. Nah, ketika kondisi mental karyawan turun, kinerjanya pun ikut berdampak. Apakah penilaian kinerja hanya boleh melihat hasil akhirnya aja? Atau juga harus memahami penyebabnya? Nah, dari sinilah kasus pemecatan karyawan dengan gangguan mental menjadi relevan untuk dibahas di episode kali ini, karena menyangkut keadilan, etika, dan tanggung jawab organisasi. Kasus pertama terjadi di Indonesia dan melibatkan seorang ASN berinisial DH. DH mengidap skizofrenia yang menyebabkan ia sering tidak masuk kerja. Dari sudut pandang organisasi, itu tentu sesuatu yang buruk, absensi yang buruk, dan kinerja yang menurun. Nah, pada Februari 2021, surat pemberhentian dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. DH merasa keputusan ini tidak adil, dan dia mengajukan banding ke BPASN dan ke Kemenkeu. Namun, ditolak mentah-mentah. Akhirnya DH pun menempuh jalur hukum ke PTTUN di Jakarta. Di sini terlihat bahwa penilaian kinerja ASN masih sangat administratif, lebih menekankan disiplin keadilan dibandingkan evaluasi kondisi psikologis dan kemampuan kerja secara menyeluruh. Kalau kita pindah ke Amerika, kasus yang mirip terjadi pada Stephen Newman, karyawan Google yang didiagnosis bipolar. Dia diberhentikan karena dituduh melanggar kode etik melalui email yang dianggap mengancam. Ia menggugat Google melalui EEOC, lembaga khusus untuk menangani diskriminasi ketenagakerjaan. Hasilnya, gugatan Stephen berhasil. Kasus ini menunjukkan bahwa di Amerika penilaian kinerja tidak bisa dilepaskan dari karyawan kesehatan mental. Perusahaan wajib membuktikan bahwa pemecatan harus murni karena pelanggaran kerja, bukan akibat kondisi mental yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan akomodasi. Dari dua kasus ini, kita bisa melihat perbedaan pendekatan yang cukup tajam. Di Indonesia, karyawan dengan gangguan mental diberi cuti hingga 12 bulan, namun perlindungan hukumnya relatif lemah dan kompensasi sangat terbatas, seperti 50 hingga 100 juta rupiah. Sementara itu di Amerika, meskipun cuti hanya 12 minggu, sistem penilaian kinerjanya jauh lebih ketat terhadap perusahaan. Dendanya yang besar, yaitu dari 70.000 US dollar hingga 300.000 US dollar. Bahkan kemungkinan karyawan dipekerjakan kembali membuat perusahaan lebih berhati-hati. Dalam konteks MSDM, Indonesia masih berfokus pada kepatuhan aturan, sedangkan Amerika menempatkan keadilan dan hak karyawan sebagai bagian dari sistem penilaian kinerja itu sendiri. Nah, dari pembahasan kali ini, dapat disimpulkan nih, bahwa penilaian kinerja tidak seharusnya menjadi alat untuk langsung menghukum karyawan yang sedang sakit mental. Dalam MSDM modern, penilaian kinerja justru membantu organisasi menemukan solusi terbaik, baik bagi perusahaan ataupun karyawan. Kedepannya nih, saran dari aku, Indonesia perlu deh mulai menggeser cara pandangnya. Penilaian kinerja seharusnya melibatkan asesmen psikologis, bukan hanya absensi dan target. Keputusan pemecatan perlu melewati proses profesional dan independen agar tidak merugikan karyawan. Selain itu, regulasi yang lebih tegas dan lembaga khusus pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat agar kasus serupa tidak berujung pada konflik hukum yang berkepanjangan.
Dengan begitu, sistem MSDM di Indonesia bisa menjadi lebih adil, manusiawi, dan tetap produktif. Terima kasih, sekian dari saya. Tazkiyah, bye-bye.